Kemerdekaan di istana itu diperingati hanya menghabiskan uang rakyat. Mereka sesungguhnya tidak mengerti esensi kemerdekaan. Jadi saya tuh menghimbau kepada pemerintah, dalam ini Presiden Prabowo, sudah, jangan lagi ada upacara 17 Agustus yang mewah-mewah begitu. Bikin sederhana saja. Cukup naikkan bendera, lalu mengheningkan cipta bahwa kita belum merdeka sesuai dengan cita-cita bangsa. Karena perayaan itu tidak menghilangkan penderitaan rakyat. Pemilu demi pemilu yang berganti hanya presiden, anggota DPR, anggota kabinet. Penderitaan rakyat tidak pernah berganti, saudaraku. Yang harus kita lakukan hari ini adalah memaksa Presiden Prabowo untuk memimpin revolusi sebagai titah dia yang terakhir dalam usia dia yang demikian. Kita sedang digiring ke titik hancur. Titik hancurnya di sini, kita sedang menuju nih. Dengan orang-orang tidak kompeten menjabat komisaris, tiba-tiba pembantu rumah tangga jadi komisaris, tiba-tiba artis jadi komisaris, tiba-tiba nggak punya ijazah jadi presiden dan seterusnya. Tiba-tiba yang beli ijazah jadi gubernur, tiba-tiba yang nggak punya ijazah jadi anggota DPR dan seterusnya. Jadi akhirnya semua orang tidak berpikir bang. Nah kita menuju ke sini nih. 1% orang Indonesia menguasai 80-90% sumber daya alam, sementara 82-84% negara bergantung hidupnya pada pajak rakyat. Sementara pejabat korupsi yang nggak berhenti, semua tidak memikirkan bangsa, elit memikirkan diri dan kelompok. Rakyat itu hanya objek dan sekaligus tukang coblos. Kita sedang diarahkan ke titik itu, ke titik kehancuran. Siapa yang memulai itu? Presiden Prabowo sudah mengatakan 2030 itu ancaman Indonesia bubar. Maka saya sudah mengatakan kalau Presiden Prabowo membiarkan situasi ini dan tidak melakukan perubahan secara fundamental, maka dialah yang memimpin menuju ke pembubaran negara bangsa. Tetapi kalau dia ingin memandu jalan revolusi, perbaikan sistem, mulai dari reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, reformasi sistem politik dan kepemiluan. Ini pintu masuk nih dari rusaknya semua sistem nih. Monopoli partai, hukum yang tidak tegak lurus, kemudian pemilu yang beradil dan pemilu yang manipulatif. Ini pintu masuknya. Disinilah kerusakan bangsa ini diciptakan. Disinilah kemudian kepemimpinan busuk dilahirkan. Maka istana dihuni oleh orang-orang yang tidak berpikir tentang keperluan republik ini. Istana dihuni oleh orang-orang yang berpikir tentang keperluan dia. Maka jangan heran kalau yang merah berkuasa semua merah, yang biru berkuasa semua biru. Sekarang putih dan krem. Semua orang menyesuaikan. Jadi kita selalu berselancar pada soal simbolik dengan kita memakai baju yang agak mirip-mirip dengan presiden. Kita itu loyalis presiden. Brother, pengkhianat tidak disematkan kepada musuh. Pengkhianat itu disematkan kepada sahabat. Sebab musuh terang benderang. Di istana banyak musuh presiden yang hari ini menjadi sahabatnya. Kalau mereka bukan musuh, mereka tidak menghancurkan dia dari dalam. Mereka akan bekerja keras untuk membantu dia. Termasuk orang-orang partainya yang berlalu lalang mencari posisi dan bergening komisaris dan seterusnya itu. Orang-orang tidak berkompeten ditarik, dimasukkan hanya karena mengkritik dan seterusnya itu. Hal yang kita lihat sebuah kenyataan. Bukan lagi politik dagang sapi, politik impor sapi.